Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video tutorial pengerjaan babak penyisihan Kosmi 2023. Berikut ini adalah panduan pengerjaan untuk simulasi dan juga untuk babak penyisihan. Contoh yang teman-teman lihat di depan ini adalah contoh simulasi ilmu pengetahuan alam untuk level 1. Sedangkan untuk level lainnya pun sama seperti di contoh berikut ini. Setelah teman-teman mendapatkan link pengerjaan dari panitia Kosmi, teman-teman mengklik link tersebut dan secara otomatis akan diarahkan ke halaman seperti yang teman-teman lihat ini. Yang pertama, silakan teman-teman pastikan dulu link pengerjaannya sudah sesuai dengan bidang yang diikuti oleh teman-teman semua. Semisal teman-teman mengikuti IPA level 1, dicek dulu apakah sudah sesuai di IPA level 1 atau tidak, seperti itu. Yang kedua, kita akan membaca terlebih dahulu mengenai aturan ataupun tata tertib pengerjaan tesnya. Yang pertama, soal berjumlah 30 butir, yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. Untuk simulasi, kami hanya menyediakan 3 soal pilihan ganda dan 2 soal isian singkat. Untuk soal pilihan ganda, setiap jawaban yang benar akan diberi nilai plus 2. Sedangkan jawaban yang salah diberi nilai -1 dan tidak menjawab diberi nilai 0. Untuk soal isian singkat, setiap jawaban yang benar akan diberi nilai plus 4. Sedangkan jawaban yang salah atau tidak menjawab diberi nilai 0. Tidak berlaku sistem minus atau pengurangan poin untuk soal isian singkat. Waktu untuk mengerjakan tesnya 90 menit, waktu tersisanya bisa dilihat di bagian atas. Namun untuk simulasi kami hanya memberikan waktu pengerjaan 5 menit. Soal harus diselesaikan dalam sekali kesempatan. Pekerjaan tidak dapat disimpan dan dilanjutkan di lain waktu. Dapat mengulang kembali pada halaman soal sebelumnya untuk mengganti jawaban selama teman-teman belum mengumpulkan. Lalu peserta dilarang melakukan kecurangan. Apabila ada indikasi peserta melakukan kecurangan, maka panitia akan mendiskualifikasi. Kemudian silakan mengerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. Dan pastikan untuk melakukan pengecekan sebelum menekan tombol kumpulkan. Lalu pastikan untuk mendownload atau mengunduh sertifikat sebelum menutup laman website pengerjaan tesnya. Untuk simulasi ini sertifikatnya hanya contoh saja ya. Nah selanjutnya, berikut adalah data-data yang harus teman-teman lengkapi sebelum teman-teman mengerjakan tesnya. Ada nomor peserta, nama lengkap, asal sekolah atau madrasah, kelas, provinsi, kota atau kabupaten, dan email. Nomor peserta itu diisi dengan nomor peserta yang ada di daftar list peserta yang sudah teman-teman terima atau teman-teman lihat. Silakan dilengkapi nomornya, jangan sampai salah ataupun tertukar dengan peserta lain. Sekali lagi, nomor pesertanya silakan dicek di daftar peserta. Untuk nama lengkapnya silakan teman-teman tuliskan nama lengkapnya. Kemudian untuk asal sekolahnya juga atau madrasahnya silakan teman-teman lengkapi. Lalu dipilih kelasnya. Kemudian teman-teman memilih provinsinya. Sekali lagi pastikan provinsi juga jangan sampai keliru. Harus provinsi asal sekolahnya ya, bukan provinsi asal teman-teman, tapi provinsi asal sekolah atau madrasah. Kemudian kota atau kabupatennya silahkan dilengkapi juga. Kabupaten Tangerang semisal. Lalu teman-teman juga bisa melengkapi emailnya. Untuk penulisan kota atau kabupaten yang tadi, teman-teman lengkapi juga dengan keterangan kota atau kabupatennya. Oke, jika sudah, silakan klik tombol start. Namun, pastikan terlebih dahulu datanya sudah benar. Jangan sampai ada keliru atau kesalahan penulisan. Setelah mengklik tombol start, maka teman-teman akan secara otomatis melihat soal yang sudah bisa dikerjakan. Berikut ini adalah contoh soal pertama. Untuk memilih jawaban, teman-teman cukup langsung mengklik saja opsi jawabannya. Semisal memilih opsi A. Jika ingin mengganti, teman-teman bisa mengklik opsi yang lainnya. Semisal ingin mengganti jawaban A ke jawaban yang D. Seperti itu. Untuk berpindah soal, silakan klik tombol next.
maka teman-teman akan berpindah ke halaman soal yang berikutnya. Nah, sedangkan untuk kembali ke soal yang sebelumnya, teman-teman bisa mengklik arah panah di bagian atas, panah kiri ya. Nah, nanti teman-teman akan berpindah ke soal yang sebelumnya. Sedangkan untuk berpindah ke soal selanjutnya, selain dengan tombol next, bisa panah kanan. Jika teman-teman belum yakin, teman-teman bisa memberikan tanda mark for review. Artinya teman-teman memberikan bookmark atau menandai soal yang teman-teman belum yakin untuk menjawabnya. Karena soal tidak bisa dihapus jawabannya, hanya bisa diganti. Selanjutnya, teman-teman bisa melengkapi ke soal-soal yang lainnya. Selain soal pilihan ganda, ada soal isian singkat. Untuk soal isian singkat, teman-teman bisa langsung menuliskan jawabannya saja. Jadi, semisal di soal nomor 4 ini jawabannya kanibalisme. Teman-teman bisa menuliskan dengan huruf kecil semua atau non-kapital, atau teman-teman bisa menuliskan dengan huruf kapital semua, seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara teman-teman menuliskan dengan huruf kapital ataupun tidak kapital. Sistem akan tetap mendeteksi jawaban yang teman-teman tuliskan. Yang penting jawabannya dituliskan sesuai EYD ya, atau ejaan yang disempurnakan. Untuk soal berupa jawabannya adalah angka, teman-teman bisa menuliskan dalam bentuk angka ataupun bentuk huruf, seperti itu. Semisal 25, teman-teman bisa menuliskan dalam angka 25 atau dalam huruf kalimat 25, seperti itu. Namun untuk soal-soal yang berupa jawabannya angka, kami menyarankan teman-teman langsung menuliskan dalam bentuk angkanya saja. Oke. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa waktu tersisa, teman-teman bisa melihat di bagian atas kanan ini ya. Nah, di sini adalah waktu tersisa untuk pengerjaannya. Selanjutnya, kita akan berpindah ke soal yang berikutnya. Kemudian, panah kanan 2 ini fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat soal-soal mana yang sudah teman-teman jawab dan soal-soal mana yang teman-teman belum jawab, dan juga soal-soal yang diberikan bookmark atau review, seperti itu. Nah, jadi unanswered itu soal-soal yang belum dijawab, answer itu soal-soal yang sudah dijawab, mark for review itu untuk soal yang diberikan bookmark atau tanda, seperti itu. Nah, jika teman-teman mengklik soalnya, maka secara otomatis akan berpindah ke soal yang tadi misalkan belum teman-teman jawab, atau kan sudah teman-teman jawab, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah teman-teman mengisi semua soalnya atau mengerjakan soal-soal pada tes di babak penyisihan ini, teman-teman bisa mengklik submit my answer. Jika teman-teman sudah yakin untuk jawaban yang teman-teman isi, teman-teman bisa mengklik submit my answer. Setelah teman-teman mengklik submit my answer, maka teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mereview keseluruhan soal yang sudah teman-teman jawab. Di saat ini, teman-teman bisa juga untuk mengganti jawabannya. Selanjutnya, teman-teman dilarang untuk membuka tab lain atau halaman lain. Kenapa? Jika teman-teman membuka tab atau halaman lain, maka akan muncul keterangan switching tab, yang artinya teman-teman diindikasi melakukan kecurangan. Dan sistem secara otomatis akan menutup halaman pengerjaan tesnya, seperti itu. Jadi sekali lagi, teman-teman dilarang untuk membuka halaman lain. Jika sudah yakin, silakan teman-teman klik submit my final answer. Maka jawaban teman-teman sudah tersimpan dan akan muncul sertifikat ataupun ucapan terima kasih di halaman paling akhir. Jangan lupa untuk di-download ataupun diunduh sertifikatnya. Silakan teman-teman klik tombol download sertifikat dan secara otomatis sertifikatnya sudah berhasil teman-teman download. Begitulah tutorial ataupun panduan pengerjaan untuk babak penyisihan dan juga simulasi KOSMI 2023.
Apabila ada pertanyaan terkait dengan pengerjaan tesnya, teman-teman bisa menghubungi kontak person Kosmi 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.